Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Seneng banget balik lagi sama aku di sajian spesial ya. Bareng lagi sama Arina Betari nih di sajian spesial talk show. Sajian ini tentu saja bisa disimak ya melalui frekuensi 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Dan tentu saja buat kamu yang lagi di mana aja, tenang aja kamu bisa streaming dengan klik di Jogja Streamers di HP kamu. Dan jangan lupa ketik Citra FM Wonosobo. Kamu bisa simak semuanya nih talk show kali ini ya, yang menarik banget karena Arina ditemenin sama narasumber yang kece abis nih, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Langsung aja kita perkenalkan, silahkan. Mau mulai dari siapa dulu nih? Oke, dari aku dulu mungkin ya. Perkenalkan, aku Nadia Yuardani. Sekarang aku bersekolah di SMK Negeri 1 Wonosobo kelas 11. Oh iya, kelas 11 ya. Aku. Oke. Aku Ibnu Arga Prasetya, biasa dipanggil Arga, sekarang di SMA 1 Wonosobo kelas 11 juga. Oh iya, sama Mas Arga dan Mbak Nadia. Oke. Kita mengangkat tema menarik sekali nih, Sobat Citra. Rokok dan alkohol pintu gerbang menuju narkoba. Pembahasan yang cukup ciamik ya. Iya. Agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi memang perlu banget untuk edukasi adik-adik ya, bahkan orang dewasa juga tentu saja. Iya, benar banget. Gitu. Karena seperti yang kita tahu ya, banyak banget anak-anak di bawah umur tuh yang sekarang sudah mengenal rokok. Padahal mereka belum sempat mendapatkan edukasi tentang rokok maupun alkohol begitu. Nah, langsung aja kita lanjut ke pertanyaannya ya, yang sudah Sobat Citra tunggu-tunggu tentu saja. Mbak Nadia dan Mas Arga ya. Iya. Sehat ya? Sehat. Oke, sehat banget nih bisa temenin Sobat Citra di rumah dan di mana aja. Ini tuh tergabung dari komunitas apa sih sampai bisa melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti ini? Oke, jadi kami ini dari Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Wonosobo, atau biasanya lebih dikenal dengan nama KAPA ya Kak. Nah, jadi KAPA ini merupakan sebuah organisasi resmi di bawah pemerintah, tepatnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol. Nah, KAPA sendiri itu adalah organisasi di mana anggotanya terdiri dari pelajar mulai dari SMP atau MTS hingga SMA, SMK atau sederajat. Nah, organisasi kita sendiri ini merupakan organisasi yang bergerak dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Jadi memang kita berkiprah di bidang tersebut, namun fokus kita lebih ke pelajar, karena memang anggotanya terdiri dari para pelajar gitu Kak. Oh gitu. Nah, fokusnya sendiri kan tadi ke kegiatan program P4GN ya. Iya. Untuk realisasinya tuh program-programnya seperti apa sih gitu? Nah, untuk realisasinya sendiri kita melakukan sosialisasi ya. Program utama kita melakukan sosialisasi baik itu ke sekolah-sekolah di Kabupaten Wonosobo, terutama di jenjang SMP ya, yang paling kecil. Kemudian kita juga melakukan penyuluhan melalui media seperti siaran radio begitu Kak. Berarti ini udah biasa ya sosialisasi kayak gini penyuluhan. Iya. Iya, lumayan. Keren ya anak muda zaman sekarang teman-teman Sobat Citra sudah produktif ya. Mereka tergabung di beberapa perkumpulan yang sangat bermanfaat. Kalau Kak Nadia dan Kak Arga ini di KAPA. Sobat Citra mungkin kalau yang ingin gabung nih yang pelajar, bisa nggak sih kalau gabung ke KAPA gitu? Oke, bisa banget buat teman-teman yang mau gabung ke KAPA, yang mau ikut berkontribusi dalam mensukseskan program P4GN ini bersama dengan KAPA, bisa banget langsung gabung ke KAPA. Caranya itu mungkin bisa dengan kontak pengurus di IG KAPA, langsung kepoin aja kapa.wonosobo, atau biasanya itu kita melakukan panggilan setiap tahunnya karena dia ada reorganisasi. Biasanya kita mengirimkan surat di setiap sekolah di Kabupaten Wonosobo untuk dapat mengirimkan perwakilan dari masing-masing siswanya untuk menjadi anggota KAPA Kabupaten Wonosobo. Tapi kalau teman-teman mau gabung nih sebelum reorganisasi, daripada nunggu reorganisasi tahun depan nih, bisa banget langsung aja cek IG KAPA. Nanti langsung DM, gak ada persyaratan yang aneh-aneh kok. Yang penting masih pelajar dan ada kemauan, ada niat. Siap. Gitu ya. Nih keren banget Sobat Citra yang mau gabung nih, daripada kamu melakukan kegiatan aktivitas yang kurang bermanfaat ya. Iya, gabut daripada gabut. Daripada gabut gitu kan, mending gabung ke KAPA. Iya, betul. Nah, langsung kita masuk ke topiknya ya. Rokok dan alkohol pintu gerbang menuju narkoba.
rokok dan alkohol mungkin kita cukup familiar ya. Kalau narkoba sendiri mungkin beberapa tertentu dan semoga tidak begitu ya. Iya. Jangan karena dilarang ya Iya. dari negara sendiri. Nah itu kaitannya seperti apa sih sampai dikaitkan rokok, alkohol dan narkoba? Nah, jadi sebenarnya rokok sama alkohol ini itu sudah tergabung termasuk ke dalam golongan narkoba, Kak, sebenarnya. Tapi narkoba dalam jenis rendah, karena narkoba sendiri itu kan singkatan sebenarnya dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, narkoba dan alkohol ini masuk ke dalam golongan zat adiktif. Nah, zat adiktif itu apa sih? Zat adiktif itu adalah suatu zat di mana jika dikonsumsi itu dapat menimbulkan efek ketergantungan. Makanya kebanyakan orang-orang yang sudah mencoba mengkonsumsi rokok atau narkoba, apalagi mulai dari usia dini, dari di bawah umur lah, karena kita lihat sendiri banyak sekali bahkan anak-anak yang masih SD itu sudah mencoba rokok dan sampai sudah dewasa dia tidak bisa berhenti rokok karena sudah kecanduan begitu, Kak. Gitu berarti rokok itu mengandung zat adiktif ya. Jadi Betul. dikatakan sebagai narkotika gitu ya. Iya. Sebagai narkoba begitu. Nah, kandungannya tuh zat-zat adiktif apa sih yang terkandung di rokok gitu? Yang maksudnya efek sampingnya apa sampai dia dikatakan sebagai narkoba? Apakah ciri-cirinya begitu? Nah, kalau buat rokok sendiri zat yang tergolong ke dalam narkoba itu sendiri adalah nikotinnya, Kak. Jadi zat yang paling berbahaya itu adalah nikotin. Nikotin ini termasuk ke dalam zat psikotropika stimulan. Jadi memberikan efek depresan. Nah, kenapa sih zat nikotin ini tergolong ke dalam psikotropika atau narkoba ini sendiri? Karena sifat yang ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi nikotin ini sama dengan yang ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi narkoba. Di antaranya itu habituasi, adiksi, dan toleransi. Nah, yang pertama ini habituasi. Habituasi itu adalah perasaan rindu untuk mengkonsumsi suatu zat. Jadi jika seseorang mencoba untuk mengkonsumsi misal rokok ya, mungkin awalnya coba-coba merokok 1 batang 2 batang, suatu hari dia pasti akan merasakan perasaan rindu. Mungkin biasanya dia ngerokok setelah habis makan atau ngerokok pas lagi kumpul bareng sama teman-teman. Kalau habis makan dia nggak ngerokok atau lagi kumpul sama teman-teman dia nggak ngerokok, dia pasti ada perasaan kangen, pengen ngerokok gitu, ada dorongan. Nah, yang kedua itu adalah adiksi. Nah, kalau habituasi tadi itu perasaan rindu untuk menggunakan, kalau adiksi itu dorongan untuk menggunakan disertai dengan gejala fisik fungsional. Jadi mungkin nanti ada yang biasanya itu disebut dengan apa ya? Salit. Nah, ya disebut dengan salit ya, pengen ngerokok gitu. Nah, yang ketiga itu adalah toleransi. Nah, toleransi sendiri itu adalah jika seseorang sudah mengkonsumsi suatu zat, badan tubuh dia akan mengalami toleransi. Mungkin biasanya dia awal-awal dia mengkonsumsi hanya 1 batang 2 batang rokok, di hari berikutnya dia merasa kalau dia mengkonsumsi 1 atau 2 batang saja itu tidak terlalu berpengaruh karena badannya sudah mengalami toleransi dari zat tersebut. Jadi dia akan menambah dosis dari yang biasanya hanya 2 batang per hari, nanti bisa jadi 4 batang, bisa jadi 8 batang, bahkan 1 bungkus atau 2 bungkus per hari begitu. Itu yang bahaya malahan, Kak. Gimana kalau kita misal nyoba 1 batang per hari, biasanya 2 batang, terus kita nggak puas lagi sama rokok. Mungkin kita bakal coba ngelinting, terus kita udah nggak puas ngelinting, mungkin bisa nyimeng gitu. Apa tuh nyimeng apa tuh? Ngelinting ganja itu loh, Kak. Oh, Ganja pakai gitu. ganja. Iya, bisa jadi. Malah lebih berbahaya lagi ya. Iya, bahaya betul. itu ya, Karena toleransinya kalau lintingan seperti itu kan lebih besar lagi kandungannya daripada rokok biasa. Mungkin dia udah biasa mengkonsumsi rokok biasa, efek yang ditimbulkan terlalu biasa aja karena badannya sudah mengalami toleransi. Akhirnya dia mencoba dengan dosis yang lebih besar lagi, yang efeknya lebih besar lagi daripada dia mengkonsumsi rokok. Gitu. Oh gitu. Nah, itu bahaya tersendiri dari rokok yang sudah dijual, diproduksi oleh pabrik dengan rokok lintingan tuh gimana sih bahayanya? Lebih bahaya mana nih? Kalau rokok yang diproduksi sama pabrik itu biasanya udah tertera kandungan nikotinnya berapa, kandungan tarnya berapa. Jadi udah lebih terkontrol lah daripada lintingan. Kalau lintingan kan kita bisa ngelinting sendiri ya. Tembakaunya bebas. Jadi nikotinnya pun nggak terkontrol. Kadang jadi kita lebih nggak tahu berbahaya. takarannya. Iya, gitu ya. kita nggak tahu. Meskipun rokok dari pabrik juga sudah berbahaya, Sudah gitu berbahaya. ya. Jadi kalau linting sendiri malah jauh lebih berbahaya. Iya. Selain itu juga kalau rokok yang di pabrikan itu sudah ada filternya, Kak. Sedangkan kalau kita ngelinting kan nggak ada filternya. Nggak ada filternya, Jadi itu betul. lebih berbahaya lagi. Oke Sobat Citra, sepertinya pembicaraan kali ini semakin menarik ya, semakin membara. But kita harus break dulu nih.
Sampai jumpa lagi nanti setelah ini, kita lanjut lagi bersama Kak Nadia dengan Kak Arga ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.